Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kita agar mereka selalu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, sebagai orang tua, maka jadikanlah diri kita, orang tua, pihak pertama yang menjadi sosok yang soleh di hadapan anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga, anak-anak mereka akan melihat bagaimana tabiat, sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua. Para ulama memberikan satu pepatah yang sangat luar biasa, bagaimana sebuah bayangan bisa lurus bila bendanya itu bengkok. Bagaimana anak-anak bisa akhlaknya lurus bila orang tuanya punya sikap yang bengkok. Maka yang pertama, bila ingin anak kita selamat di zaman yang penuh fitnah, jadilah orang tua yang lurus dulu. Jadilah dulu orang tua yang hanif, orang tua yang selalu memberikan contoh ketaatan, kebaikan pada anak-anaknya. Lalu yang kedua, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua berkewajiban untuk menanamkan prinsip kehidupan seorang muslim, yaitu adalah akidah, adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan pada anak-anak kita bahwa anak-anak kalian adalah makhluk ciptaan Allah, insan yang akan kembali kepada Allah, dan setiap manusia kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengajari mereka matematika, mengajarkan mereka membaca, menulis, mengajarkan mereka cara main sepeda, maka yang pertama ditanamkan pada anak-anak adalah keyakinan dan kesadaran pada mereka bahwa kita semua orang tua dan mereka sebagai anak-anak adalah makhluk ciptaan Allah dan kelak akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam Al-Quran kita bisa membaca bagaimana salah seorang ayah yang salih, yaitu Luqmanul Hakim, dalam Quran surat Luqman berpesan pada putranya. Pesan pertama yang disampaikan adalah ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau persekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik adalah perbuatan yang kezaliman yang sangat besar, kegelapan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian Luqman berpesan kepada anaknya, untuk apa? Berterima kasih, anishkurli, berterima kasihlah engkau kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, tanamkan prinsip akidah, keyakinan pada anak-anak kita, buat mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka adalah seorang muslim, seorang hamba Allah yang sudah seharusnya mereka mengimani Allah dan yakin Allah Maha mengawasi, menghitung, menghisap, dan membalas setiap amal perbuatan mereka. Ini adalah konsep pendidikan dalam Islam yang paling mendasar. Sebelum ditanamkan ilmu yang lain, apakah ilmu sains atau ilmu agama yang lain, maka konsep akidah ditanamkan. Lalu yang ketiga, para sahabat, khususnya Anda, ayah bunda, orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkewajiban untuk melindungi, memproteksi anak-anak kita dari berbagai macam konten-konten, apakah bacaan, tontonan, game, ataupun mungkin lingkup pergaulan yang membawa hal-hal yang bisa merusak akhlak, merusak pemikiran mereka. Jadi sudah waktunya orang tua tidak gegabah memberikan gadget pada anak-anak, tidak memberikan mainan pada anak-anak, tidak memberikan video game, tidak memberikan tontonan yang tidak bermanfaat bagi anak-anak, karena sangat potensial untuk merusak perilaku anak-anak kita. Bukan saja tayangan kekerasan, tapi pornografi, bahkan juga tayangan LGBT, bahkan juga fitnah terhadap agama pun bisa muncul dari konten-konten demikian. Lalu yang terakhir, orang tua yang dirahmati Allah, ayah bunda yang mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika anak menyimpang, tegakkanlah kedisiplinan dalam keluarga. Tidak ada toleransi yang tanpa batas. Setiap kesalahan ada toleransi, tapi ada batasnya. Ada kala orang tua memberikan anak kesempatan untuk berekspresi, tapi ada kalanya dan ada waktunya orang tua memberikan batasan yang tegas pada anak. Dalam perkara yang sudah jelas diharamkan oleh Allah, maka orang tua tidak ada kompromi. Ketika anak menelantarkan sholat, ketika anak bertutur kata kasar kepada orang tua, bersikap tidak baik kepada adik-adiknya, kepada saudaranya, ketika anak melalaikan kewajiban perintah dari orang tua, ketika anak melakukan perbuatan asusila, pacaran dan segala macam, maka di sini orang tua harus menegakkan disiplin pada anak-anaknya. Tapi ingat bahwa semua penegakan itu dilandasi karena keimanan pada Allah dan landasan kecintaan pada anak-anak, bukan landasan kebencian, bukan landasan juga karena ketidaksukaan, tapi semata-mata benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.